Sebelumnya perkenalan lagi Pak, perkenalkan saya Liana Febrianti dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Saya Yuliana Aprianti dari Prodi Bisnis Perjalanan UGM juga. Saya Rehman Amansyah dari Terima kasih. Saya Bambang Cahyono. Ya, kebetulan sudah beberapa tahun menangani kegiatan upacara Saparan PKK di Ambar Ketawang ini. Baik, untuk kegiatan Saparan PKK ini awal mulanya atau sejarahnya ini diawali karena ya lingkup atau wilayah Ambar Ketawang sebelah selatan itu kan Gunung Gamping ya. Gunung Gamping itu ada sekitar tiga gunung ya, Gunung Ambar Ketawang, Gunung Keliling, Gunung Gong. Nah, itu mayoritas pekerjaan penduduk setempat atau warga setempat itu penambang batu gamping, dan kalau yang punya modal ya jadi juragan pembakar gamping, termasuk di wilayah saya ini, wilayah Gamping, namanya Idul. Ini juga banyak topong gamping waktu itu, tapi sekarang sudah habis karena ya udah lingkungannya udah nggak memungkinkan untuk kegiatan pembakaran gamping ya, karena udah jadi lingkungan padat penduduk. Awal mulanya ada kegiatan Saparan PKK, yaitu diawali dengan seringnya terjadi atau ada kejadian penambang batu gamping itu yang keruntuhan batu gamping, termasuk abdi kinasih dari Habib pertama Sultan Hamengkubuwono pertama yang bernama Ki Wirosuto. Ki Wirosuto itu tinggal di dalam gua di Gunung Gamping ya, bersama keluarganya ya. Waktu itu Habib pertama setelah perjanjian Giyanti pecah, yaitu dibaginya wilayah wilayah Mataram menjadi dua, Mataram Kasunanan Solo dan Kesultanan Yogyakarta. Ini kemudian Sultan Hamengkubuwono atau yang nama dunia Mangkubumi itu tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang ya, sebelum ada keraton Kesultanan Yogyakarta itu. Hamengkubuwono pertama tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang, di mana Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya ya di wilayah Gunung Gamping, mungkin ya di ereng-erengan Gunung Gamping ya. Tadi kami sampaikan bahwa seringkali terjadi penambang batu gamping itu ke runtuhan batu gamping, termasuk abdi kinasihnya Habib pertama Ki Wirosuto. Serta keluarganya itu keruntuhan di dalam gua, dan jasadnya itu tidak bisa diketemukan ya, atau kalau orang Jawa bilang murcol. Nah, ini kemudian Habib pertama Daud perintah kepada andanya, baik itu juga kepada teman di Pesanggrahan Ambar Ketawang, untuk membuat sesaji yang berupa PKK. PKK itu patung temanten yang dibuat dari tepung beras. Itu dibuat dua pasang, kemudian disembelih di Gunung Ambar Ketawang dan di Gunung Keliling. Gunung Ambar Ketawang itu kalau sekarang
bekasnya sekarang ini letaknya di utara kampus Unjaya atau Stikes Ayani. Itu kan ada tanah yang cekung, itu dulu bekas Gunung Kampar Ketawang. Kalau Gunung Keliling itu sekarang yang masih ada bekasnya, yang sekarang jadi Taman Wisata Alam Gunung Gamping, itu masih ada bekasnya, batu kapur itu Gunung Keliling. Kalau Gunung Gong di wilayah sebelah Gunung Keliling itu masuk wilayah Kelingsari. Tadi kami sampaikan bahwa Pegagak itu patung yang dibuat dari tepung beras, yang di dalamnya ada cairan gula kelapa yang itu mewujudkan sebagai darah dari patung Gagak itu. Patung Pegagak sendiri itu kita cara buatnya dengan mencampur beras Jawa dan beras ketan dengan perbandingan beras Jawanya 3, beras ketannya 2, jadi ya 2:3 ya kalau ketan dengan Jawa. Ketannya 2, beras Jawanya 3. Biasanya kita membuat itu habis sekitar 32 kilo campuran tepung beras Jawa sama tepung beras ketan itu. Cara membuatnya mungkin bisa kami sampaikan bahwa sebelum kita membuat Pegagak atau menempelkan tepung beras yang sudah dimasak itu, kita siapkan kerangka dari Pegagak yang berupa bumbung bambu ya. Kemudian untuk kepalanya kita pakai buah pepaya yang kecil gitu. Ya. Kemudian dalam bumbung itu kita kasih plastik untuk tempat cairan gula kelapa. Setelah rangka itu kita persiapkan, ada petugas yang lain menyiapkan tepung beras itu tadi dengan mencampur dengan perbandingan 2:3, dicampur, kemudian dibuat bulatan-bulatan ya sagem gitu. Bulatan-bulatan itu setelah dibuat bulatan-bulatan kemudian dimasak hidang kalau Jawa ini. Setelah dimasak kemudian tepung yang sudah dimasak itu nek cara Jawane diuleni. Kalau pakai alat ya seperti buat pisang molen itu digiling. Tapi kita masih manual, masih tradisional untuk ya diuleni pakai tangan biasa. Setelah tepung beras itu diuleni, kemudian baru diserahkan ke pembuat Pegagak untuk ditempel-tempelkan di rangka yang telah disiapkan. Setelah terbentuk patung temanten itu, kemudian dirias pakai bahan-bahan pewarna alami. Kalau biasanya kita pakai warna kuningnya dari kunir, tapi sekarang ya mungkin demi praktisnya kita pakai cat air cat air warna kuning. Tapi kalau dulunya pakai kunir, kemudian warna merahnya pakai itu bojo daun jati itu kan. Kalau misalnya setelah dirias dikasih pakaian seperti layaknya pakaian kebesaran temanten itu, yang lagi pakai kuluk dan pakai ikat karena kita buat dua ya. Kemudian yang perempuan itu juga pakai bunga
bentuk-bentuk itu. Di situ juga ada peraga yang lain yang menyiapkan sesaji. Sesaji itu macam-macam ya, ada pisang sanggan namanya ya. Dua apa nek Jawa ini setangkup atau dua lirang pisang ya, dua sisir pisang ya. Itu namanya pisang sanggan. Terus di situ ada bunga apa bantelon dan lain sebagainya. Kemudian dalam sesaji itu juga ada ingkung ayam sagu. Kemudian ada tumpeng besar. Yang di situ juga ada lauknya untuk tumpengnya. Kemudian ada tumpeng pancawarna. Tumpeng pancawarna itu tumpeng yang kecil-kecil berwarna 5 macam. Kemudian ada merpati bakar. Kemudian ada jagung bakar, ketela bakar. Kemudian di situ PKK itu kan nanti setelah jadi ditempatkan di tempat kotaan namanya joli ya. Di depan joli itu dikasih kembar mayang ya, 2 kembar mayang. Kembar mayang itu tahu toh, kembar mayang kalau ada pengantin itu kan sering, kalau orang Jawa sering membuat kembar mayang. Yang satu dari kelapa, yang satu dari itu pelepah pisang ditancap bunga atau dedaunan dari makam dan janur-janur itu. Kemudian dalam joli itu juga ada sesaji berupa ayam, anak ayam kutuk kecil gitu ya. Ya, ayam. Juga ada ginang, ada rokok. Itu ditempatkan dalam suatu suatu tempat. Kalau orang dulu ya hanya buat pakai itu tanaman bambu, terus dikasih ketepok pisang itu namanya apa ya, saya kok lupa. Nah itu terus ada minuman 5 macam juga di situ dalam joli. Untuk apa tempat sesaji itu ada minuman 5 macam, ada teh, kopi, air putih, rujak, terus ada ya kopi, teh sama kopi itu macam-macam ya. Ada yang manis, ada yang nggak manis ya. Terus rujak. Kemudian juga ada berupa jajanan pasar nih. Jajanan pasar itu kalau dulu ya ada jatah, ada apa? Seperti jatah yang manis itu apa? Wajik. Wajik. Ya namanya jajan pasar ini. Kalau sekarang nih jajan pasar ya mau seperti ciki barang itu ya. Terus yang ini juga suatu salah satu sesaji tapi sudah tidak biasa kami sediakan karena barang ini juga jadi larangan negara ya. Yang berupa candu ya seperti morfin atau apa. Kalau orang dulu itu kalau menggunakan itu disedot seperti dibakar atau disedot gitu. Ya seperti sabu-sabu itu nek orang dulu bilangnya candu gitu. Tapi udah beberapa tahun ini kami nggak pakai itu karena itu juga masuk larangan negara dan harga lewin nanti nggak tahu ya. Itu setelah sesaji siap
dimasukkan disiap di rangkai, bekakak siap, kemudian kita masukkan ke joli tadi. Depan joli ada sesaji-sesaji yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian joli itu juga dihias pakai janur ya, seperti orang mantenan itu buat apa? Yang pakai janur itu pakai daun-daun dari makam itu. Yang dengan manten itu kan ada tegapuro yang dikasih ya, taruh, dikasih taruh. Di situ ada tebu hitam, tebu gulung. Yang kalau diartikan maknanya itu banyak tuh taruh gitu ya. Mungkin adik-adik bisa lihat buku-buku di perpustakaannya ada mungkin yang buku yang terkait dengan kegiatan upacara mantenan gitu kan, di situ kan ada bisa dijabarkan bentuk-bentuk taruh seperti ini, maknanya seperti apa gitu. Ya saya tidak, kalau suruh menjelaskan secara detail ya memang kurang paham gitu. Tapi di antaranya tebu itu kan filosofi dari tebu itu kan antepe kalbu, mantepe hati ya. Terus ada di situ kita akan pakai kembar mayang yang dibuat, yang satu dari kelapa itu, yang satu kan dari pelepah ketepuk pisang gitu. Yang kelapa itu kan cengkir itu kan filosofinya kan pikir gitu. Nah, kekuatan dalam olah pikiran. Jadi semua yang ada dalam joli itu bisa kita artikan kita sebagai suatu simbolik atau punya makna yang itu bisa menggambarkan tentang kehidupan manusia. Nah, setelah selesai tempat pembuatan bekakak itu, kemudian bekakak dibawa ke Kalurahan gitu. Kalau dulu ya dari tempat pembuatan langsung dibawa ke Gunung Amping. Sekarang dibawa ke Kalurahan itu pembuatannya kan hari Kamis, malam Jumat itu dibawa ke kelurahan. Dan di kelurahan ada serah terima itu saji bekakak dan didampingi 2 pasang genderuwo ya. Itu kan untuk acara saparan bekakak itu kan ada bekakak, ada sepasang genderuwo, kemudian kan yang di depan itu kan ada salawatan. Setelah diserahkan di kelurahan, di balai kelurahan, kemudian di kelurahan ada upacara doa bersama, dilanjutkan dengan Semburu Bujono atau makan bersama, dan diakhiri dengan pentas wayang kulit semalam suntuk. Kemudian hari Jumatnya sekitaran jam 2 kita mengadakan upacara pemberangkatan saji bekakak ke Gunung Gamping. Biasa upacara itu dilakukan di lapangan Kalurahan Ambar Ketawang, dan kita bawa ke karena itu 2 pasang yang kami sampaikan tadi, bahwa yang satu di bekas Gunung Ambar Ketawang, satu bekas Gunung Piling. Yang jalurnya kan dari lapangan Ambar Ketawang itu ke selatan, terus perempatan itu ke timur, ring road ini ke selatan. Yang dari disembelih di bekas Gunung Ambar Ketawang ya terus masuk ke utara Stikes itu, kemudian yang disembelih di Gunung Piling wilayah Logo itu ke selatan, kemudian utara UMJ itu ke barat, terus ke utara masuk
ke timur ke lingkungan bekas Gunung Liling. Ya. Nah itu sekelumit cerita terkait dengan PKK ini. Perlu diketahui bahwa dalam perjalanan kirap itu juga kita bagi dua ya, yang karena yang mengikuti upacara kirap itu kan dari segala macam bentuk kesenian, segala macam kreasi dari warga masyarakat. Ini kita membagi dua kriteria. Yang pertama itu kirap inti itu ya selawatan, berkakak, terus prajurit, begitu prajurit, terus itu sepasang genderuwo itu yang masuk kirap inti. Perlu diketahui bahwa di Ambar Ketawang ini ada sekitar 10 bergodo prajurit. Kalau nanti ada yang dari luar Ambar Ketawang yang ikut, ya akan lebih banyak lagi. Karena sebelum COVID itu ada sekitar 15 atau 16 itu bergodo prajurit yang ikut, ya dari wilayah luar Ambar Ketawang, ada yang dari Brodrajan, ada yang dari Nogotirto itu Mbak Teman itu. Ya. Kemudian yang kirap tadi kirap inti, ya. Sekarang kirap istilahnya kirap pendukung, kirap pendukung pengombyong itu segala macam bentuk kreasi kesenian yang ada di wilayah Ambar Ketawang dan sekitarnya. Ya. Mungkin ada yang jadilan, ada yang mobil hias, ada ada yang mungkin buat ogoh-ogoh. Itu masuk kirap pendukung. Dan biasanya itu menjelang maghrib itu baru selesai kegiatan saparan. Yaitu sekelumit cerita terkait kegiatan saparan PKK di Ambar Ketawang. Mungkin kalau ada yang bertanya. Untuk yang terlibat dalam upacara PKK ini siapa saja? Di panitia. Iya. Iya, yang jadi panitia ya warga masyarakat, ya. Warga masyarakat, tokoh masyarakat yang jelas yang peduli dengan kegiatan saparan PKK itu. Dan itu kalau kita amati tidak akan punah kegiatan itu. Maksudnya karena ada dari sekian pendukung acara itu kan mulai dari anak orang tua, ibu-ibu, anak-anak gitu. Dari anak-anak ini nantinya kan juga tumbuh dewasa, pemuda dewasa kan nantinya juga akan meneruskan kegiatan tersebut. Ya. Soalnya juga dari anak-anak itu juga ada yang sudah ikut buat PKK-nya, gitu, ajar-ajar gitu. Jadi termasuk mungkin pendukung kegiatan untuk sepasang genderuwo itu ya. Sepasang genderuwo itu juga ada anak-anak yang kita istilahnya setan-setanan. Ini ya yang kami syukuri ini keterlibatan anak-anak ini cukup antusias untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari ibu-ibu juga cukup antusias sekali untuk mendukung kegiatan. Kalau yang dari luar gitu Pak, dari di luar masyarakat Ambar Ketawang gitu, apakah ada yang terlibat sebagai panitia dalam upacara tersebut? Kalau dari luar tidak ada.
Ya, tapi kalau mendukung kegiatan kirapnya ada, tadi kami sampaikan bahwa mungkin ada bergerak prajurit dari Patambuan, ada dari Rogajan, ada yang dari Taman Tirto. Itu sekitar tahun ya 2019 Pak, ya, sebelum COVID itu kita menerima peserta yang dari luar itu. Konsekuensinya ya terus rampung agak malam, karena kan yang peserta kirap yang di depan udah kembali ke lapangan, yang terakhir aja belum jalan. Itu 2019 seperti itu. Oke. Ya, agak banyaknya peserta. Biasanya alur arah-arahannya tuh dari mana ke mana? Jadi kami tadi sudah menyampaikan bahwa dari lapangan Ambar Ketawang itu ke selatan, kemudian ada perempatan ke kiri, ke timur, kemudian pertigaan Ring Road ini Kangjo itu ke selatan. Nanti yang di sebelah di bekas Gunung Ambar Ketawang ya terus masuk ke utara sedikit situ, kemudian yang di sebelah di bekas Gunung Liling ya melanjutkan perjalanan ke selatan terus ke barat. Itu rute dari kirapnya ya sekitar 4 kilometer kalau sendiri. Lumayan. Biasanya upacara Sapaan Kakak tuh langsungnya selama 1 hari aja, malam dari malam pagi. Ya 2 hari Mbak, Kamis Jumat ini. Kamis itu kita nyiapkan kakaknya membuat, terus malamnya itu menyerahkan ke kelurahan, nanti Jumatnya itu kita kirapkan ke tempat penyembelihan. 2 hari itu. Nah, kalau dari upacara Sapaan BKK ini, apakah ada kerjasama Pak mungkin dari pemerintah atau organisasi lain gitu untuk dalam pelaksanaannya? Gitu? Kalau pelaksanaan kerjasama terkait juga dengan pendanaan itu memang sekarang sudah ada ya beberapa tahun yang lalu itu ada bantuan dari pemerintah. Apalagi harusnya tahun ini akan untuk karena ada dana ini kebetulan Kelurahan Ambar Ketawang juga sudah masuk Kelurahan Budaya ini moga saja nanti untuk pendanaan bagi panitia tidak bermasalah, maksudnya tidak harus cari-cari ke donatur atau masyarakat. Ya kalau masyarakat memang masih tetap mengeluarkan istilahnya swadaya masyarakat, karena memang untuk kegiatan kirap ini kan yang mendukung kan warga masyarakat, kelompok-kelompok kesenian, kelompok-kelompok bergoto prajurit itu kan dari warga. Dari panitia ya waktu itu juga memberikan subsidi, tapi kan belum hanya kecil ya, tidak bisa mencukupi keseluruhan untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi yang dikeluarkan pemerintah sama yang dikeluarkan masyarakat ini akan lebih banyak yang dikeluarkan warga masyarakat ini untuk mendukung kegiatan kirapnya khususnya ya. Kalau yang dari panitia dalam hal ini mungkin dana yang dikumpulkan panitia baik itu dari pemerintah juga dari donatur itu kan hanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ya. Dalam hal ini itu membuat PKK untuk
pagelaran wayang, juga untuk pentas kesenian yang ada, karena sebelum hari upacara Saparan PKK itu kan biasa ada pentas seni dan juga ada pasar malam. Ini yang memang rangkaian itu yang dibiayai oleh panitia. Itu terkait dengan peran serta pemerintah dan masyarakat. Hanya yang mayoritas warga masyarakat Ambar Ketawang. Warga di luar Ambar Ketawang ya biasanya mendukung dalam bentuk tadi kami sampaikan, ada sekutu prajurit, ada kelompok kesenian apa gitu yang ikut mendukung kirapnya. Juga sudah beberapa tahun ini sebelum COVID itu ada dukungan dari Sanggar Seni, malah di wilayah Ngestiarjo itu, dari tetangga desa mengisi acara pentas keseniannya. Karena kan Sanggar Seni itu kan mulang seni neng ratau pentas kan gitu, mesak gitu anak didiknya, makanya biasanya pengurusan Sanggar Seni itu terus cari momen-momen tertentu untuk bisa mementaskan anak asuhnya, ya, anak didiknya. Itu apakah banyak Pak kayak komunitas-komunitas seperti itu yang ikut andil dalam kirapnya mungkin? Oh banyak Mbak, banyak. Oh, seperti Sanggar Seni yang kami sampaikan tadi itu, itu kan semalam itu kan bisa mengeluarkan 5 macam bentuk kesenian, bentuk tarian gitu. Nah terus ya kebetulan kan anak-anak gitu yang pentas tuh. Nah, anak-anak ini kan mesti diterke wong tuane gitu. Kan baca. Terus tadi bentuk kelompok kesenian yang lain untuk kirap itu juga melibatkan banyak orang ya. Entah itu jadilan, entah itu prajurit atau kelompok kesenian yang lain. Nah, kalau dari panitia sendiri Pak, kan itu per tahunnya ada panitianya dari Ambar Ketawang ini. Nah, itu apakah ada susunan kepengurusan yang tetap gitu atau berubah-ubah setiap tahunnya? Ya, susunan pengurusnya biasa, ketua, sekretaris, bendara, terus seksi-seksi, itu kan ada juga seksi lengkapan, seksi kirap, seksi acara kirap dan upacara pemberangkatannya, seksi konsumsi, seksi P3K. Ya kita menyesuaikan kebutuhan gitu, apa yang perlu yang ditangani apa ya kita bentuk seksi-seksi. Biasanya itu setiap tahunnya orangnya akan sama atau nanti setiap tahun dirombak? Iya biasanya sama yang sering. Nah, kalau ada tambahan juga ya bisa, tapi biasanya ya yang sudah pernah ikut misalkan di seksi P3K kita ambilkan petugas dari puskesmas. Seksi kesenian ya orang yang sering berkecimpung dalam bidang kesenian. Mungkin ini Pak, harapan Bapak tentang upacara adat ini ke depannya itu seperti apa? Ya kalau harapan saya, harapan warga masyarakat Ambar Ketawang ya sebisa mungkin atau kita berkomitmen tetap bisa melestarikan kegiatan Saparan PKK sepanjang kita mampu. Ya, kalau sudah kita nggak mampu ya mungkin generasi mudanya yang ini yang akan meneruskan
acara dari leluhurnya gitu. Karena itu sudah tradisi gitu. Orang yang atau sekelompok orang, kelompok atau sebuah kampung aja yang tidak punya tradisi di wilayahnya aja mengadakan acara, baik itu bentuk seperti dusun atau seperti desa atau rasulan ya. Nah, kita yang sudah punya acara tradisi yang sudah bertahun-tahun ada ini kan, kalau tidak kita yang melestarikan kan ya terus mau siapa lagi gitu. Eman-eman kalau tidak melestarikan. Apalagi kegiatan Sapran Bekaka sudah tidak hanya menasional tapi sudah mendunia ya. Dibuktikan dengan sudah diakui sebagai cagar budaya tak benda. Kemudian juga sudah menjadi masuk kalender wisata. Kegiatan Sapran Bekaka itu sudah masuk kalender wisata yang oleh pemerintah dipromosikan ke luar negeri gitu, bahwa tahun misalkan tahun 2023 gitu. Ini nanti akhir Agustus 2023 ini 2023 ini kegiatan Sapran dilakukan hari Jumat. Kalau nasionalnya kayaknya di akhir bulan Agustus kayaknya. Karena kan setiap tahun kita kalau tanggalan Jawa kan maju 11 hari. Iya. Tahun kemarin itu tanggal 7 September ini. 7 September ya, kalau maju 11 hari ya paling tidak ya sekitar tanggal 26. Berarti itu sudah ada persiapan Pak untuk upacara yang tahun ini? Nanti malam baru dibentuk panitia. Ya ini termasuk awal gitu. Sekarang baru besar dah ini. Iya. Biasanya suro itu baru dibentuk. Tapi karena orang-orangnya itu sudah wis paham kabeh karo apa sih dikerjakan, itu kan tidak masalah. Ya, bahkan waktu Covid itu malah 2 minggu sebelum hari ya itu kita baru kumpul-kumpul. Karena iya. Tapi ya hanya buat terus dibawa ke tempat penyembelihan. Buatnya di sini langsung dibawanya aja pakai pickup, nggak diarak pakai karnaval enggak. Pakai pickup itu aja kucing-kucingan ya, karena waktu itu kita ya tahun 20 ya. Iya, 2020 itu kan masih anget-angetnya Covid gitu. Iya. Nah, waktu membuat itu sudah ada yang nge-share besok upacara Bekaka dimulai habis Jumatan. Nah, malamnya itu kami beserta teman-teman panitia itu ya mikir, wah ini karena saya nge-share bar Jumatan, wah sesuk saya nonton oke piye ya. Malah lebih ditonton wong oke. Terus kita rubah acaranya. Berangkat kan pagi hari jam 8. Gak ada yang lihat. Yang penting udah dilaksanakan. 2 kali itu kita sesi deman hanya buat terus langsung dibawa aja. Yang kali yang kedua 2021 itu udah banyak yang mengetahui ya. Dan di tempat penyembelihan biar tahu kasih nonton. Tadi di perjalanan nggak ada yang nonton, pakai mobil, pakai pickup. Ya nonton ya saya kebetulan yang pinggir jalan itu. Perkenangan waktu Covid seperti itu. Kita ya seperti Gunungan Sekatenan itu kan selama Covid tetap buat gitu, meskipun hanya dibagikan ke
anu apa abdi dalamnya atau itu. Iya. Nah, kita juga membuat penyampaian kakak. Yaitu sekilas cerita kakak. Mungkin itu dari kami sih Pak, sekian dulu Pak, Oh iya, nggih. pertanyaan. Oke, ya itu yang bisa diceritakan ya kakaknya ya seperti itu. Mantap. Tapi sebenarnya unik juga sih Pak upacaranya. Iya, iya. Tapi saya belum pernah nonton. Mungkin besok di yang Agustus besok. Nah, coba aja Mau nanti coba. Agustus dengan ke sini, Iya. kita lihat di luar.